Ini jumlah orang yang diselamatkan, 144.000 orang menurut kitab Wahyu. Apakah itu harafiah? 666. 666. Ini yang sering dipersepsi sebagai angka setan, angka iblis. Pertama-tama aku mengucapkan kepada saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita akan membahas angka-angka di dalam Alkitab. Kalau kita membuka kitab Kejadian, yaitu kitab yang pertama di dalam Alkitab, kita sudah langsung menjumpai ada angka-angka bahkan dari kalimat-kalimat yang paling awal. Yuk kita baca. Dalam Kejadian 1 ayat 5, ada bunyi demikian, Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Pertama artinya adalah ke-1, nomor 1. Sudah ada angka di dalam Alkitab, bahkan baru 5 ayat yang pertama sudah muncul demikian. Kalau kita lanjutkan, masih pada Kejadian 1, sekarang pada ayat yang ke-8, muncul kalimat yang berbunyi demikian, kutipan, Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Kedua berarti yang nomor 2. Sudah muncul angka yang kedua. Selanjutnya sekarang ayat yang ke-13 masih Kejadian pada bab yang pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga, dan seterusnya. Kita mengenali bacaan ini yang setiap kali dibacakan pada perayaan pesta atau hari raya malam Paskah. Terus sampai pada hari yang ke-7. Nanti saya berhenti pada hari yang ketiga. Kemudian lihat pada ayat yang lain, sekarang Kejadian 2, ayat yang ke-10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Jadi ada angka-angka di dalam Alkitab, bahkan dari kitab yang pertama. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang kita pindah ke Perjanjian Baru, pada kitab yang paling akhir dalam Alkitab, yaitu yang juga dipenuhi dengan angka-angka yang namanya Kitab Wahyu. Mari kita lihat. Sekarang kita buka Wahyu 1 ayat yang keempat. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Selanjutnya kita akan bahas Wahyu 13 ayat yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Siapa yang bijaksana baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. 666. Ini yang sering dipersepsi sebagai angka setan, angka iblis. Benarkah demikian? Nanti kita akan melihat bersama-sama. Kemudian kalau kita melihat kitab Wahyu pada pasal yang ke-14 ayat pertama juga ada angka. Aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ini jumlah orang yang diselamatkan, 144.000 orang menurut kitab Wahyu. Apakah itu harafiah? Atau apakah itu punya makna tertentu? Akan kita lihat. Pendek kata, kalau kita melihat Alkitab bahkan dari awal sampai pada akhir dipenuhi dengan angka-angka. Pertanyaannya, apakah angka-angka itu punya makna? Mari kita lihat. Sekarang kita mulai dari angka-angka yang dasar. Angka-angka dasar artinya 1, 2, jadi angka-angka yang tidak ada kelipatan dan seterusnya. Kita mulai dari angka yang pertama. Angka 1, di dalam Alkitab itu punya arti utuh, tidak terbagi, tidak tertandingi, tunggal, utama. Umumnya biasa dikenakan untuk Allah. Allah yang tidak tertandingi, Allah yang tunggal, Allah yang paling utama. Maka seringkali angka 1 selalu diasosiasikan dengan Allah. Allah yang satu, Allah yang esa. Itu pula kan yang muncul di dalam kredo kita. Credo in unum Deum. Dalam bahasa Latin bunyinya demikian. Credo in unum Deum. Aku percaya akan satu Allah. Jadi maksudnya apa kalau Allah itu satu? Tentu bukan dalam arti bilangan satu. Tapi Allah yang esa berarti tunggal, utuh.
tidak tertandingi. Satu-satunya berarti tidak ada yang seperti itu selain beliau Allah sendiri. Kita lihat beberapa ayat. Dalam Ulangan 6 ayat keempat kita bisa melihat bagaimana Shema Yisrael muncul juga dengan angka 1. Mari kita baca. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa 1. Dalam bahasa Ibrani itu berbunyi Echad. Dengarlah hai orang Israel, itu merupakan semacam syahadatnya orang Yahudi yang diucapkan selalu setiap hari pagi dan sore. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ada lagunya, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itulah syahadatnya, kurang lebih syahadatnya orang Yahudi yang dinyanyikan oleh mereka setiap hari. Ulangan 6 ayat yang keempat. Kalau kita pindah pada perjanjian baru, yaitu pada Yohanes 10 ayat 30 juga dinyatakan, akunya baginda Yesus, dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu, menunjukkan bahwa ini ketunggalan. Itulah kenapa kita mengenal Allah Tritunggal. Karena Bapa, Putra, Roh Kudus sesungguhnya adalah satu. Aku yang dimaksud di sini Yesus Kristus sebagai Sang Putra, yaitu firman yang keluar dari Bapa. Maka kalau dikalimatkan dengan kalimat yang lain, firman dan Allah adalah satu. Atau Allah dan firman-Nya tidak mungkin terpisah sedetik pun. Ini adalah teologi mengenai Allah Tritunggal, Yohanes 10 ayat 30. Nanti Anda bisa memperdalamnya, kalau bisa membuka channel YouTube Kat Kit, kalau belum melihat, Anda bisa mendengarkan, aku sudah mengulas panjang lebar mengenai teologi Allah Tritunggal, bisa ketik Kat Kit Tritunggal atau Kat Kit Trinitas, Anda akan menemukan bagaimana ulasan mengenai Yesus sebagai firman Allah dan Bapa adalah Allah, yaitu dalam satu kesatuan. Itu juga ditunjukkan dalam Yohanes pada pasal pertama, pada mulanya adalah firman dan seterusnya. Tentu ini bukan tempat untuk membahas teologi Tritunggal, maka bagian ini kita tinggalkan dan lihat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-16 juga dikatakan mengenai satu. Aku, yaitu baginda Yesus, juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Satu kawanan yang dimaksud adalah kawanan domba-domba Kristus. Mereka semua, kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima pembaptisan. Dan yang dimaksud domba-domba lain adalah domba-domba yang bukan dari golongan orang Yahudi. Jadi orang-orang tak bersunat, orang-orang pagan, orang-orang goyim dari bangsa-bangsa lain, akhirnya nanti dipersatukan sebagai satu kawanan. Jadi keutuhan. Tidak ada lagi orang bersunat maupun tidak bersunat seperti kata Rasul Paulus. Dalam hal ini, satu kawanan yang dimaksud orang-orang yang bersunat dipersatukan dengan orang-orang yang tidak bersunat di bawah satu gembala, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita melihat 1 Timotius 2 ayat ke-5 juga dikatakan Allah itu Esa, satu, Allah itu satu, dan satu pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi ditekankan ketunggalan Allah, keesaan Allah, dan satu-satunya pengantara. Maksudnya adalah satu di sini dalam arti bukan bilangan angka, Yesus itu jumlahnya satu, bukan dalam arti itu. Tetapi tidak tertandingi, tidak ada tandingannya, tidak ada yang lain. Dalam arti tidak ada pengantara yang lain selain Yesus Kristus. Untuk sampai kepada Allah, yaitu Sang Bapa, hanya ada satu-satunya yang tidak tertandingi pengantara manusia dan Allah, yaitu Kristus Yesus. Bukan pertama-tama menunjukkan jumlah satu. Ya, tentu saja kita juga mengerti bahwa Yesus Kristus jumlahnya hanya satu, tapi bukan hanya dalam arti itu, tapi dalam arti tidak tertandingi, satu-satunya, tidak ada yang lain. Kira-kira seperti itu. Kalau kemudian kita membahas yang lain, yaitu Efesus 4 ayat yang keempat, ada banyak kata satu di situ. Satu tubuh, satu roh. Jadi ada satu tubuh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Lalu dalam ayat yang kelima, Efesus 4 ayat yang kelima, satu Tuhan. Kita menyembah satu Tuhan. Credo in unum Deum tadi. Satu iman, yaitu iman kepada Allah Tritunggal.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu baptisan, tidak ada baptisan yang lain. Satu-satunya baptisan hanyalah baptisan kepada Allah Tritunggal. Maka setiap kali kita dibaptis, kita mendengar imam mengatakan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikian juga pada ayat yang ke-6, satu Allah dan Bapa dari semua. Artinya, bukan jumlah satu terutama, tapi tidak tertandingi. Hanya beliau satu-satunya. Kalau kita melihat Kolose 1 ayat 15, ada yang menarik juga. Meskipun tidak ada kata satu di sana, tapi ada kata sulung. Dialah yang dimaksud, dia adalah Sang Kristus, gambar Allah yang tidak kelihatan. Maksudnya adalah Allah yang tidak kelihatan itu ada gambarnya, yaitu Yesus Kristus. Yang sulung. Kata sulung memang tidak ada kata satu kalau kita membaca dalam teks bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita membaca dalam teks bahasa Yunani, kita menemukan kata satu, meskipun bukan dalam arti satu bilangan. Tetapi kalau dalam bahasa Yunani kita menemukan prototokos. Prototokos, proto yang pertama, yang awal. Tokos yang dilahirkan. Atau dengan bahasa terjemahan yang lain, yang pertama dilahirkan. Ya, kembali ada kata satu. Maka kata satu juga menunjukkan keutamaan. Yesus Kristus yang lebih utama. Maka kalimat lanjutannya dikatakan lebih utama dari segala yang diciptakan. Demikian yang dimaksud dengan kata prototokos di sana. Demikian kata satu esa sudah kita bahas, itu maknanya. Sekarang kita lihat pada angka yang kedua. Yuk kita masuk pada angka yang kedua. Biasanya berarti kesatuan unsur-unsur. Ada yang terpisah tapi kemudian disatukan. Jadi kesatuan unsur-unsur. Tapi juga bicara mengenai kekuatan saksi. Karena apa? Di dalam kebudayaan Yahudi dan dalam agama Yahudi, saksi itu hanya bisa dipercaya kalau dua orang. Yaitu dua orang laki-laki. Kalau saksi satu orang tidak bisa dipercaya. Kalau dua, kesaksiannya benar karena saling menguatkan. Jadi angka 2 umumnya berasosiasi dengan kekuatan sebagai saksi dan kesatuan unsur-unsur yang kemudian disatukan. Kita lihat itu dalam Kejadian 2 ayat 24. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya, dua, menjadi satu daging. Jadi kesatuan unsur-unsur. Unsur-unsur yang berbeda dalam alam semesta ini kan ya hampir selalu dua ya. Laki perempuan, siang malam, atas bawah, kiri kanan begitu. Jadi kesatuan dua yang dijadikan satu itu muncul dalam Kejadian 2 ayat 24. Kalau kita melihat 1 Timotius 5 ayat yang ke-19, kita melihat bagaimana dua juga bermakna kekuatan saksi. Maka dikatakan, janganlah engkau menerima tuduhan atas seseorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. 2 mencukupi, 3 lebih kuat lagi. Jadi kalau 1 itu tidak ada saksi. 1 orang saksi sama dengan tidak ada saksi. 2 orang saksi saling menguatkan, kesaksiannya itu kuat. Jadi kata 2 menunjukkan kekuatan saksi. Itulah kenapa baginda Yesus ketika mengutus ke-12 murid itu mereka pergi berdua-dua. Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua. Kan ada lagunya seperti itu. Kita bisa melihat dalam Markus 6 ayat yang ke-7. Ia, maksudnya baginda Yesus, memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Dan seterusnya. Kenapa harus berdua-dua? Karena 2 itu kekuatan saksi. Itulah kenapa kalau murid-murid itu berdua-dua, sehingga 12 dibagi 2-2 jadi 6, ada 6 kelompok, maka satu dengan yang lain dapat saling memberikan kesaksian. Artinya pewartaan mereka sah, pewartaan mereka dapat dipercaya. Itulah maksudnya kekuatan saksi. 2 dapat dipercaya. Itulah kenapa nanti dalam pengutusan 72 murid atau 70 murid juga pergi berdua-dua. Hampir selalu mereka pergi berdua-dua. Itu angka 2. Maka kalau Alkitab membicarakan 2, artinya itu kuatnya kesaksian. Sekarang kita lihat bagaimana angka 3. 3 artinya sempurna, penuh, lengkap. Ini dalam tingkat yang paling sederhana, karena nanti juga diulang maknanya dalam angka 7 dan 12. Angka 7 dan 12
itu kurang lebih sama dalam tingkat yang lebih tinggi lagi, sempurna, penuh, dan lengkap. Kita lihat sekarang makna angka 3. Kalau kita membuka kitab Yesaya 6 ayat yang ketiga, meskipun tidak ada angka 3 di sana, tetapi ada pengulangan 3 kali. Jadi angka tidak disebut, tapi pengulangan suatu kata sampai 3 kali, itu menunjukkan kesempurnaan, kepenuhan, dan kelengkapan sebagai maknanya. Mari kita baca. Mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ini yang selalu kita nyanyikan dalam perayaan Ekaristi setiap kali habis prefasi. Ya. Setelah prefasi, kita selalu mendengar nyanyian kudus, 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 kuduslah Tuhan. Ini dikutip dari Yesaya 6 ayat ketiga, yang nanti juga diulangi dalam kitab Wahyu. Kudusnya diulang 3 kali menunjukkan kesempurnaan kekudusan itu. Jadi ketika Alkitab memberikan pengulangan 3 kali, ini memberikan suatu makna sangat sempurna, lengkap. Maka kudus, kudus, kuduslah Tuhan menunjukkan kekudusan Tuhan begitu sempurna. Kekudusan Tuhan lengkap, selengkap-lengkapnya. Kalau kemudian kita membuka 2 Korintus 12 ayat yang kedua, juga ada muncul kata 3, surga tingkat yang ketiga. Maksudnya surga yang setinggi-tingginya. Surga yang benar-benar surga, itu maksudnya. Kurang lebih seperti itu. Aku tahu akunya Paulus tentang seseorang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Orang Yahudi biasanya mengenal ada 3 tingkat surga. Surga pertama, surga kedua, surga ketiga. Surga ketiga artinya tempatnya tahta Allah sendiri. Itu yang dimaksud. Kenapa demikian tafsirannya? Karena 2 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus, dan kita tahu Rasul Paulus adalah seorang Yahudi yang beragama Yahudi, yang berkebudayaan Yahudi, maka pasti mengenal ajaran Yahudi mengenai surga tingkat yang ketiga. Maksudnya di mana ada tahta Allah sendiri. Sama seperti arti yang kita lihat di bagian awal, lengkap atau utuh atau sempurna. Jadi surga yang sempurna, surga tempatnya Allah sendiri. Itu yang dimaksud dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Kalau kita maju lagi, angka 3 juga muncul dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Ada 3 yang memberi kesaksian. Di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, ini teologi Allah Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kenapa disebut Firman? Karena Putra adalah Sang Firman. Ketiganya adalah satu. Oke, kita tinggalkan kata satu karena kita sekarang sedang membahas kata 3. Ada 3 yang memberi kesaksian. Kesaksian yang sempurna. Demikian juga pada ayat selanjutnya, ayat yang ke-8. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Roh, air, dan darah ini menunjukkan pada pembaptisan yang diterima. Setiap kali orang dibaptis menerima Roh Kudus, perlambangannya menggunakan air. Dan sesekali atau pada zaman purba, keluar darah dalam arti inilah kemartiran. Maka dikatakan kesaksian di bumi. Kesaksian di bumi pada masa-masa awal zaman para rasul, sampai ratusan tahun, sampai tahun 313, orang-orang Kristen awal mengeluarkan darah, menumpahkan darah, menjadi saksi. Kata martir itu sendiri dalam bahasa Yunani artinya saksi, kemartiran, kesaksian. Jadi betapa kuat dan sempurnanya kalau seseorang dibaptis menerima Roh Kudus dengan pencurahan air, dan dengan demikian dia mengeluarkan atau menumpahkan darah, betapa sempurna kesaksian itu. Maka dikatakan 3. 3 artinya utuh, sempurna adanya. Kalau kita melihat Wahyu 4 ayat 8 yang mengulang atau mengutip kitab Yesaya tadi, sama. Keempat makhluk itu tanpa berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, dan seterusnya. Ini merupakan kutipan dari kitab Yesaya yang sama-sama kita dengar di bagian awal. Demikian kata kudus-kudus diulang 3 menunjukkan maha, menunjukkan sempurna dan lengkap kekudusan Allah itu. Itulah makna angka 3 kalau kita menjumpai angka 3 di dalam Alkitab.
Sekarang kita melanjutkan pada angka 7. Tadi sudah 1, sudah 2, sudah 3. Sekarang langsung lompat 7. Fokusnya sebenarnya pada angka 7. Tapi bisa dikembangkan yaitu angka 6. 6 harus dibaca 7 kurang 1. 7 dikurangi 1. Di bawahnya 7. Kemudian kita juga dapat mengembangkan dengan angka 8. 8 harus kita baca 7 ditambah 1. Nanti polanya akan dari angka 7. Jadi ketika Alkitab mengatakan mengenai angka 6, sebenarnya berpola dari angka 7. Demikian juga nanti ketika Alkitab mengatakan 8, itu polanya juga dari angka 7. Artinya sebuah pengembangan makna dari 7, yang kurang itu 6, yang lebih itu 8. Nah sekarang kita mulai dari 6, yang tidak lain 7 kurang 1. Di bawahnya 7, kalau kita mengartikan demikian. Menurut Alkitab, 6 itu angkanya manusia, yang berarti lemah, rapuh, tidak sempurna. Kita tahu kalau kita membaca kitab Kejadian, manusia diciptakan secara kiasan, yaitu dari debu tanah. Kenapa kok 6 angkanya manusia? Kita bisa melihat pada hari penciptaan manusia, yaitu Kejadian 1, ayat 27 dan ayat 31. Maka kita lihat demikian. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kapan itu diciptakan? Ayat 31 memberi kita keterangan. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi asosiasi 6 dengan manusia itu akibat dari pembacaan kitab Kejadian terutama pada bab pertama ayat 31. Simpelnya 6 itu angkanya manusia. 7 angkanya Tuhan. Maka 6 itu 7 kurang. Maka pembacaannya kira-kira kalau Allah itu sempurna 7, maka manusia kurang dari itu. Nah, ini satu permainan angka, makna-makna yang diambil dari Alkitab juga cocok dengan bahwa manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Maka angka 6 asosiasinya adalah angka manusia, angka ketidaksempurnaan, angka kerapuhan. Kalau kita melihat kitab Wahyu yang sudah kita kutip juga pada bagian awal, Wahyu 13 ayat 18, bilangan si binatang itu mengandung angka 6 3 kali. 6, 6, 6. Karena dikatakan bilangannya ialah 600, itu 6 yang pertama, 60, itu 6 yang kedua, dan 6 yang ketiga. Jadi 6, 6, 6. Apa maknanya? Nanti akan saya bahas kembali, jadi sabar dulu di bagian-bagian akhir, akan saya bahas kembali maknanya sebenarnya apa 666. Tapi kita sudah dapat bisa menyimpulkan dari makna angka 6 yaitu 7 kurang 1, menunjukkan rapuh, lemah, ketidaksempurnaan, kemanusiaan. Jadi jangan bingung bahwa 666 angka setan, nggak ada urusannya dengan angka setan ya. Oke, sekarang kita masuk pada angka 7. Angka 7 ini mirip dengan angka 3, yaitu artinya sempurna, penuh, dan lengkap. Dalam tataran yang lebih tinggi lagi. Tetapi 7 itu lebih mengartikan bahwa ini juga ada makna, ini angkanya Tuhan, 7. Sempurna, kesempurnaan yang menjadi milik Tuhan penuh. Kita bisa membacanya dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ketiga. Allah memberkati hari yang ke-7 dan menguduskannya. Jadi harinya Tuhan. Maka dikatakan hari yang ke-7 dikuduskan sebagai hari Tuhan. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Maka kalau tadi 6 asosiasinya dengan manusia, 6 angkanya manusia, 7 angkanya Allah. Dalam arti sempurna, penuh, lengkap. Tentu Allah sempurna. Allah itu lengkap. Allah itu punya kepenuhan dalam dirinya. Jadi angka 7 itu sempurna dalam arti yang seperti itu karena asosiasi bahwa hari yang ke-7 Allah menguduskan hari itu. Kejadian 2 ayat yang ketiga. Kalau kita membaca Matius 15 ayat 37 juga ada sisa yang 7 bakul. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Apa yang mau dikatakan pada ayat Matius 15 ayat 37 ini, sisanya saja 7. Kita harus membacanya bahwa 7 memang pertama-tama harafiah, memang ada 7 bakul ketika dikumpulkan 7. Tapi juga dapat diartikan dalam arti metaforik atau arti kiasan bahwa 7 bakul menunjukkan kepenuhan.
kelengkapan atau kesempurnaan. Artinya, kalau Tuhan sudah mau berbuat, bahkan sisanya saja sempurna gitu loh. Sisa yang dikumpulkan saja dari mujizat roti itu 7. Artinya sisanya saja masih begitu lengkap. Apalagi bukan sisa, sisanya saja masih begitu luar biasa. Itu yang mau dikatakan dengan Matius 15 ayat yang ke-37. Jadi tidak hanya semata-mata jumlah belaka, bahwa itu artinya ada 7 bakul. Iya, memang itu juga. Tapi juga ada makna yang lebih dalam yang mau dikatakan. Kalau Tuhan sudah bertindak, sisanya saja begitu sempurna. Kira-kira begitu. Itu juga yang menjadi landasan ketika baginda Yesus berkata mengenai pengampunan. Kita dapat membaca dalam Matius 18 ayat yang ke-22. Ini adalah jawaban Tuhan ketika murid bertanya mengenai berapa kali harus memberikan pengampunan. Beliau berkata, aku berkata kepadamu, Yesus Tuhan yang berkata, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Jadi ada kata 7 yang dikalikan 7. 7 saja sudah sempurna, itu masih dikalikan sempurna. Kuadrat sempurna. Ini mau mengajarkan pengampunan ya seperti itu. Tuhan kalau sudah mengampuni, kuadrat sempurna pengampunannya. Sehingga seluruh dosa diampuni, bagikan seperti cerita pada anak yang hilang yang kemudian kembali diterima begitu saja. Itulah pengampunan. Sempurna kali sempurna. 70 kali 7. Sempurna dan sempurna. Kuadrat sempurna. Itulah yang dimaksud kalau Tuhan mengatakan 70 kali 7. Jadi bukan semata-mata nanti kita hitung beneran gitu ya. Sudah mengampuni berapa kali. Bukan itu yang mau dikatakan. Tapi itu suatu makna simbolis kesempurnaan dalam hal mengampuni. Tidak ada lagi yang tersisa dalam batinmu. Hal-hal yang buruk atau luka batin atau kemarahan, kekecewaan dan seterusnya. Kira-kira yang dimaksudkan seperti itu. Kalau kita membaca dalam Markus 16 ayat yang ke-9 juga demikian. Kata 7 berarti lengkap, sempurna. Maka ketika ada kata 7 setan, itu setannya benar-benar lengkap. Setan, maha setan ada semua di sana, dikatakan. Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Jadi ini memang bisa jadi setannya memang harafiah 7, tapi tidak hanya itu yang dimaksud. Bahwa setan, segala setan ada pada Maria Magdalena sebelum diusir oleh baginda Yesus. 7 setan maksudnya setannya tuh ngumpul, benar-benar ngumpul, lengkap di sana. Segala setan ada di situ. Itu yang dimaksudkan. Bukan pertama-tama harafiah bahwa ada 7 setan. Itu bisa juga ditafsirkan demikian. Tetapi ketika Alkitab mengatakan angka 7, artinya lengkap. Jadi lengkaplah pasukan setan menguasai Maria Magdalena sebelum pembebasan eksorsisme yang dilakukan baginda junjungan kita Yesus Kristus. Itu angka 7. Kemudian kalau kita membuka Lukas 10 ayat 1, dikatakan Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ada 12 yang nanti kita akan lihat, ada 12 juga angka nanti. Selain itu ada 70 murid, ya lengkap, 70. Memang ada puluhan, tapi juga dasarnya itu angka 7. 70. 7 artinya sempurna, 70 ya lengkap. Jadi murid-murid yang dipanggil itu lengkap selain ada 12 murid. Menunjuk 70 murid artinya murid-murid yang dalam jumlah yang sempurna. Itulah kenapa ketika baginda Yesus sudah naik ke surga dan kemudian para rasul mengalami kesulitan dalam pelayanan meja, yaitu pelayanan karitatif, atau kalau dalam bahasa sekarang pelayanan sosial. Karena waktu itu ceritanya Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Kemudian para rasul mengalami kesulitan, harus terbagi-bagi kan, melayani firman dalam arti merayakan ekaristi, ibadatlah gampangnya begitu, sambil juga melayani sosial, kerepotan. Maka dikatakan, ayo dipilihlah 7 orang. 7 menunjukkan jumlah sempurna. Yang terkenal baik, penuh dengan roh dan nikmat, supaya kami mengangkat mereka. Kami adalah para rasul, mereka yaitu 7 orang itu yang nanti dikenal sebagai 7 diakon yang pertama. Salah satunya adalah Stefanus, yang menjadi proto-martir, martir yang pertama di antara orang-orang pengikut Yesus Kristus. Maka angka 7 dipilih
karena 7 melambangkan kesempurnaan. 12 juga. Jadi ada 12 rasul, nanti ada 7 diakon, melambangkan kesempurnaan juga. Demikian makna angka 7. Bukan hanya soal bahwa yang diperlukan 7 orang, tapi juga punya arti simbolik di sana. Demikian juga ketika Yohanes menulis dalam kitab Wahyu, Wahyu 1 ayat yang keempat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. 7 jemaat, memang betul ada 7 jemaat yang dikirimi surat atau dikirimi tulisan secara harafiah. Tetapi maksudnya adalah jemaat yang lengkap, seluruh jemaat itu yang dimaksud. Memang nanti kalau kita membaca lanjutan pada kitab Wahyu ada beberapa jemaat yang disebut Philadelphia, Sardis, dan seterusnya. Namun di samping itu ada makna yang mau dikatakan, seluruh jemaat pun dikirimi tulisan Yohanes yang berupa pewahyuan sebagaimana dituliskan dalam kitab Wahyu itu. Keseluruhan jemaat itulah yang dimaksudkan dengan angka 7. Demikian makna angka 7, yaitu angka kesempurnaan, angka lengkap, atau tanda petik angkanya Tuhan. Angka 8 itu diturunkan dari angka 7 yang tadi kita sudah lihat, yaitu 7 ditambah 1. Apa artinya? 8 artinya awal, permulaan atau kebaruan, sesuatu yang dimulai lagi. Loh kok bisa? Kenapa awal bukan 1? Demikian logikanya ya. Menurut orang Yahudi jumlah hari itu 7. Hari ke-7, hari selanjutnya adalah hari yang ke-8. Hari yang ke-8 tidak lain kembali kepada siklus awal, yaitu hari yang pertama. Jadi setiap kali Alkitab bicara 8, itu sama dengan 1, dalam arti sebagai permulaan siklus yang baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama dengan 1. Kembali masuk pada hari yang pertama. Itulah kenapa kalau dikatakan Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu, Minggu itu hari yang pertama, itu juga disebut hari yang ke-8. Itulah kenapa gereja Katolik juga punya oktav. Oktav artinya 8, oktav Natal, oktav Paskah, di mana hari raya dirayakan sampai pada hari yang ke-8. Berarti kembali kepada hari yang pertama. Yuk kita lihat. Kalau kita membuka Kejadian 5 ayat yang keempat, dikatakan umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah kisah tragis yang terjadi pada anak-anak Adam, Kain dan Habel, Habel dibunuh, kemudian ada punya anak-anak yang lain. Yang pertama kemudian Set, yang dikatakan menggantikan Habel yang dibunuh, bahkan memiliki anak-anak yang lain yang jumlahnya tidak disebut, banyak sekali, anak-anak laki-laki dan perempuan, dan dikatakan waktu itu umur Adam 800 tahun, ada angka 8. Jadi ketika Kain dan Habel kemudian membunuh, atau tepatnya Kain membunuh Habel, kehidupan Adam dimulai lagi secara baru. 800, ada angka 8, menunjukkan siklus baru. Jadi mulai awal yang baru, permulaan lagi, restart kembali. Maka Kejadian 5 ayat 4 mengatakan 800. Angka 8 di situ bisa jadi harafiah berumur 800 tahun, bisa ditafsirkan demikian, silakan boleh juga, tapi juga bisa dibaca secara metaforis 800 tahun, 8. Ada memulai satu tanda petik hidup baru dengan anak-anak yang lain, menggantikan mereka yang secara tragis telah terbunuh, yaitu Habel. Angka 8 muncul di Kejadian 5 ayat yang keempat. Kemudian kalau kita membaca Kejadian 17 ayat yang ke-12, ini satu permulaan yang baru tentang seorang anak laki-laki yang dilahirkan. Ini perjanjian antara Allah dan Abraham. Bunyinya demikian. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yaitu setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Itulah kenapa nanti sampai pada perjanjian baru, sunat dilakukan pada hari yang ke-8. Baginda junjungan kita Yesus Kristus juga disunat pada hari yang ke-8. Hari pertama anak lahir, hari ke-7, hari ke-8 kan mengulang kembali. Mengulang kembali hari yang pertama, seakan-akan demikian. Ketika disunat, anak itu mengawali suatu permulaan yang baru. Maksudnya apa? Disunat itu berarti masuk dalam perjanjian Abraham. Anak disunat berarti anak perjanjian, satu awal yang baru
dalam kehidupan seorang anak Yahudi. Kita juga melihat dalam kitab Keluaran 7 ayat yang ke-7, Musa memulai karyanya waktu itu bicara dengan Fir'aun pada umur berapa? Kita baca. Adapun Musa 80 tahun umurnya ketika mereka, Musa dan Harun, berbicara kepada Fir'aun. Jadi mengawali karya di depan orang Israel yang pada waktu itu di tanah Mesir pada umur 80 tahun. Artinya Musa memulai satu hidup yang baru, permulaan yang baru. Ketika sebelumnya kan dia pergi kepada Yitro sebagai penggembala ternak, ya orang biasa dalam arti ya seperti orang-orang lain lah. Hidup cari nafkah, punya istri, bersenang-senang, ya kira-kira seperti itulah Musa ya. Di tempatnya Yitro, kemudian menjadi gembala ternak pada suatu masa ketika kemudian Musa mendapatkan penampakan semak yang bernyala, disuruh Tuhan, diperintahkan untuk kembali ke Mesir. Keluaran 7 mengatakan umurnya 80. Memang harafiah umurnya 80, tapi makna lain yang dapat kita tafsirkan adalah 8 permulaan yang baru. Jadi itulah permulaan hidupnya Musa. Kalau sebelumnya orang biasa tidak mau pelayanan kalau bahasa sekarang, kemudian Musa kemudian melakukan pelayanan di sana. Itulah juga ketika Musa memanggil orang-orang Israel, keturunan Harun dan tua-tua Israel yang dikatakan dalam Imamat 9 ayat 1 sampai ke-2. Pada hari yang ke-8, Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel, lalu berkatalah ia kepada Harun. Jadi menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan sesuatu yang penting dipaskan tepat pada hari yang ke-8. Secara makna simbolik ini awal yang baru. Ayo kita awali sesuatu yang baru. Karena Tuhan berkata demikian, 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 demikian. Jadi hari yang ke-8 tidak hanya sekedar bahwa itu hari yang ke-8, tapi itu maknanya permulaan baru karena Tuhan berfirman demikian, 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 dan seterusnya. Kalau kita melihat Lukas 2 ayat 21, ini sunatnya baginda Yesus ya. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Demikianlah kebudayaan orang Israel. Sunat pada hari yang ke-8 juga pemberian nama. Untuk orang Yahudi, sunat itu tepat pada hari ketika seseorang juga diberi nama. Ini sesuai dengan perjanjian yang dijalin Tuhan dengan Abraham. Maka seseorang anak menjadi punya nama. Seseorang anak menjadi masuk dalam perjanjian. Itulah awal yang baru. Itulah kenapa hari yang ke-8 disunat diberi nama. Semacam permulaan yang baru bagi seorang anak. Kalau kita melihat 1 Petrus 3 ayat 20 yang acuannya adalah kitab Kejadian, yaitu cerita mengenai Nuh, berapa orang yang diselamatkan? 8. Anda tahu 8 itu jumlahnya dari mana ya? Nuh dan istrinya 2, anaknya ada 3, berarti 2 tambah 3, 5. Masing-masing anak itu punya istri, jadi 3 juga. Jadi 2, 3, 3, 8 bukan? Yang diselamatkan pada bahtera Nuh ketika air bah melanda dunia itu 8 orang. Itu dikutip oleh 1 Petrus 3 ayat 20. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit orang, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Angka 8, angka kebaruan, awal yang baru. Maka 8 memang harafiah, jumlah orangnya 8, tapi juga bahasa simbolis. Ketika kita melihat, 8 orang, berarti itu mulai yang baru. Semua orang mati kecuali 8 orang ini, seakan-akan Alkitab mau mengatakan Tuhan mengawali awal yang baru bagi dunia. Perjanjian dengan Nuh, kemudian beranak pinak kembali, dunia yang lama yang hancur diperbaharui. Inilah permulaan yang baru. Angka 8 punya makna seperti itu. Maka ketika dalam cerita Nuh yang diselamatkan 8 orang juga punya simbolisme yang seperti itu. Itulah angka 8. Menarik ya Alkitab ketika kita membacanya menurut simbol-simbol angka. Sekarang kita membahas angka 12. Nah ini menarik, kalau ingat angka 12 dalam Alkitab, ya pasti kita ingat 12 rasul ya. Yang langsung nempel adalah 12 rasul. Apa arti atau makna 12? Sempurna, penuh, dan lengkap. Jadi kita juga ingat angka 3 dan angka 7, ini maknanya mirip. 3, 7, 12. Tentu dalam derajat atau kadar yang sedikit berbeda.
12 juga bermakna satu otoritas, wewenang. Maka kalau kita membaca Kejadian 17 ayat 20, kita bisa membaca tentang Ismail demikian. Ia akan kuberkati, ku buat beranak cucu, dan sangat banyak ia akan memperanakan 12 raja. Ismail punya keturunan 12. Tidak hanya Ismail yang punya keturunan 12. Yaakov atau Yakub yang kemudian disebut dengan nama Yisrael atau Israel juga punya 12 keturunan, terutama anak laki-laki, karena ada satu anak namanya Dina, seorang perempuan. Tapi orang Israel, ya keturunannya diikuti dari garis para laki-laki. Kejadian 35 ayat 22 mengatakan demikian. Adapun anak-anak laki-laki Yaakov, 12 orang jumlahnya. 12 orang ini nanti yang akan menjadi 12 suku Israel. Maka ketika zaman Musa, yaitu Keluaran 24, yang dapat kita baca dalam Keluaran 24 ayat keempat, sudah ada 12 suku Israel. Karena dari 12 orang anaknya Yakub tadi, masing-masing punya keluarga, kemudian punya farm, lalu punya suku yang jumlahnya banyak sekali. Ketika mereka kemudian mengungsi ke tanah Mesir, lahirlah ke-12 suku Israel. Kita baca. Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan 12 suku Israel. Demikian juga persembahan. Kalau kita melihat kitab Imamat 24 ayat yang kelima dikatakan, engkau harus mengambil tepung yang terbaik, dikatakan terbaik, dan membakar 12 roti bundar. Ini persembahan yang harus disampaikan oleh umat. Dikatakan tepung terbaik dan roti yang dibuat 12. Maksudnya tidak hanya jumlah 12 itu, tapi hendaknya kalau memberikan persembahan sempurna, yang terbaik, jangan pelit. Kira-kira seperti itu yang dimaksudkan dalam Imamat 24 ayat yang kelima. Tidak hanya sekedar bahwa 12 jumlahnya cukup, bukan itu yang dimaksud, tapi hendaknya persembahanmu itu yang sempurna, yang lengkap, yang terbaik. Jangan pelit-pelit kalau membuat persembahan. Kurang lebih seperti itu yang mau dikatakan dalam Imamat yang sudah kita baca baru saja. Maka kalau kita kemudian pindah ke Perjanjian Baru, Matius 9 ayat 20, ketika dikatakan ada perempuan yang 12 tahun pendarahan, ini bisa punya dua makna. Kita baca dulu nasnya. Waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jumbai jubahnya. Betul bahwa 12 tahun. Hitungan penderitaannya memang 12 tahun harafiah lamanya atau durasinya. Tetapi penafsiran yang lain dapat kita berikan pada ayat ini bahwa perempuan itu menderitanya sudah lengkap gitu. Dalam arti itu penderitaan yang betul-betul sudah penuh dengan derita habis-habisan. Penderitaan yang sempurna. Sempurna kok penderitaan. Itulah kenapa nanti begitu menyentuh jubah Tuhan Yesus menjadi sembuh. Penderitaan yang sempurna sekalipun dapat dienyahkan oleh Tuhan. Kira-kira maksudnya demikian. Maka ketika kita membaca 12 tahun, Alkitab mau bicara sesuatu dengan angka 12 di situ. Tidak hanya sekedar durasi, waktu, bahwa itu lamanya sekian-sekian gitu, tidak begitu. Kalau kita melihat pertumbuhan anak Yahudi, kita lihat bahwa pada umur 12 seseorang anak dianggap sempurna. Ini juga terjadi pada baginda Yesus pada umur 12 tahun. Kita lihat dalam Lukas 2 ayat 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi 12 tahun harus pergi ke Yerusalem. Angka 12 menurut orang Yahudi menunjukkan kematangan, kesempurnaan, perubahan dari anak menjadi orang dewasa. Maka dalam tradisi Yahudi, pada umur 12 tahun, seorang anak membaca Taurat, dinyatakan dia sempurna lulus sebagai seorang anak yang telah beralih menjadi dewasa. Umur 12 dianggap dewasa di dalam kacamata orang Yahudi pada 2000 tahun yang lalu pada zaman baginda Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang upacara seperti itu juga masih dilaksanakan oleh para Yahudi rabbinik dengan nama bar mitzvah. Bar mitzvah, seorang anak 12 tahun, kemudian membaca kitab Torah, kemudian dinyatakan dia telah dewasa. Meskipun dalam hal kehidupan sosial, anak 12 tahun pada zaman sekarang tentu tidak bisa dianggap sebagai manusia dewasa. Ukurannya tambah loh zaman sekarang.
yaitu 17 untuk punya KTP atau di beberapa tempat 18 tahun. Ya. Tapi kita mengacu pada Lukas 2 ayat 42 yang menceritakan 2000 tahun yang lalu, bahwa anak 12 tahun pada 2000 tahun yang lalu ya sudah dewasa. Kira-kira seperti itulah makna angka 12. Itulah kenapa ketika baginda junjungan kita menetapkan rasul, jumlahnya 12. Markus 3 ayat yang ke-14. Iya, maksudnya Yesus menetapkan 12 orang yang juga disebutnya rasul-rasul, apostoloi, apostolos. Ini acuannya pada kesempurnaan. Sebagaimana 12 suku Israel. Kenapa 12? Karena pengikut Kristus adalah Israel yang baru. Maka secara simbolik ditetapkan 12 orang yang disebut sebagai apostolos atau rasul. Demikian juga ketika, ini cerita yang lain, tadi ada 7 bakul yang sisa. Dalam Injil Yohanes, beda lagi, yaitu Yohanes 6 ayat 13, 12 bakul potongan-potongan yang tersisa. Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih. Dikatakan yang lebih, sisanya. Ini sama dengan yang 7 bakul sebenarnya. Tapi dalam tingkat yang lebih tinggi lagi. 3, 7, 12 itu sempurna. Yohanes 6 ayat 13 juga mau mengatakan sisanya saja, lebihnya saja sempurna. Apalagi isinya. Kira-kira begitu. Mirip dengan angka 7 bakul yang sudah kita bahas pada bagian depan. Demikian angka 12. Lalu kita masih punya angka 30. 30 menunjukkan suatu panggilan tugas. Atau suatu awal pelayanan. Kita lihat beberapa ayat yang penting mengenai angka 30. Kalau kita membuka bilangan 4 ayat yang ketiga, firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas, sampai yang berumur 50 tahun. Supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Kemah pertemuan atau kemah suci, itu tempat ketika orang Israel berjalan di padang gurun, disitulah Tuhan bertahta. Yang nanti kemudian diperbaharui menjadi bait suci atau bait Allah yang dibangun pada zaman Raja Sulaiman, Raja Salomo. Yang bisa bertugas, anak-anak Harun atau kaum imam, adalah yang umurnya 30. Karena 30 diandaikan seseorang yang matang, sehingga awal pelayanan panggilan tugas baru bisa dimulai pada umur yang ke-30. Meskipun 12 tahun itu sudah dewasa, tapi baru awal dewasa. 12 sampai 30 masih memerlukan ya banyak hal untuk diketahui, dikembangkan dan sebagainya. Barulah pada umur 30, seorang keturunan Harun atau keturunan Imam Lewi boleh bertugas di bait Allah, di bait suci, atau dalam konteks bilangan ini kemah suci, kemah pertemuan. Kalau kita bicara mengenai umur Daud, itu juga 30. 2 Samuel 5 ayat 4. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan seterusnya. Maka angka 30 pada Daud juga bermakna dua. Pertama, harafiah memang umurnya waktu itu 30. Tapi tidak hanya itu. Alkitab mau mengatakan, ini permulaan pelayanan Daud. Panggilan tugas Daud sebagai Raja Israel, Raja orang-orang Yahudi, dimulai pada umur yang ke-30. Demikian juga junjungan kita Yesus Kristus. Memulai pekerjaannya pada umur 30 tahun. Meskipun ada kata kira-kira. Yang kira-kira di sana, ini kebiasaan orang pada zaman kuno yang tidak persis seperti sekarang yang administrasinya jelas, tapi orang tahulah bahwa itu umurnya 30. Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Itulah awalnya. Maka kita tahu bahwa baginda Yesus wafat pada umur 33 tahun karena menurut Injil Lukas memulainya 30, menurut Injil Yohanes baginda Yesus mengalami 3 kali Paskah. Paskah adalah hari raya tahunan. Artinya kalau 3 kali Paskah, 3 tahun. Berarti karya baginda Yesus dilaksanakan selama 3 tahun. 30 diawali, 3 tahun dilaksanakan, berarti beliau wafat pada umur 33 tahun. Demikian makna 30 sebagai awal pelayanan atau juga panggilan tugas yang dimulai pada umur 30. Ada 3 contoh yang sudah kita lihat pada Alkitab. Sekarang kita lihat angka 40.
Angka 40 ini juga agak-agak terkenal ya, menjadi angka keramat ya. Apalagi kalau kita dalam tradisi gereja Katolik ya, persiapan Paskah yang kita sebut sebagai Prapaskah itu 40 hari. Ya, kata Prapaskah tidak langsung muncul 40, tapi kalau kita melihat dalam istilah aslinya bahasa Latin, yaitu Quadragesima, itu artinya 40 atau hari ke-40 atau 40 hari. Maka 40 juga ada landasan-landasan dalam Alkitab. Apa sih maknanya ya? Persiapan, waktu yang cukup untuk menyiapkan sesuatu, tapi juga bisa berarti ujian dan juga cobaan. Tapi maksudnya ujian dan cobaan dalam rangka persiapan. Atau juga dapat dibaca persiapan dalam waktu yang cukup, waktu yang lama, sehingga cukup untuk mempersiapkan sesuatu. Mari kita lihat. Keluaran 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jadi orang Israel dari Mesir keluar, kemudian berputar-putar di padang gurun itu 40. Ini suatu cobaan ujian untuk mempersiapkan. Dalam hal ini mempersiapkan masuk ke tanah Kanaan. Maka angkanya 40. Dalam hal ini 40 tahun. Begitu juga ketika Musa naik ke atas gunung untuk bertemu dengan Tuhan dan menerima dekalog atau 10 firman. 2 kali dia naik karena pada saat pertama kemudian turun, loh batunya dipecah karena marah. Lihat orang Israel nyembah patung lembu emas ya. Kita lihat dalam Keluaran 24 ayat 18. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dan mendaki gunung itu. Tinggallah ia di atas gunung 40 hari dan 40 malam lamanya. Jadi ini menunjukkan masa ujian, waktu yang cukup untuk persiapan 40 hari 40 malam, supaya Musa dapat berhadapan muka dengan Tuhan dan menerima firman-firman yang sekarang kita kenal sebagai 10 perintah, atau lebih tepatnya 10 firman, dekalogos, dekalog. Itu yang terjadi juga dalam Keluaran 34 ayat 28, ini naik yang kedua kalinya. Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yaitu ke-10 firman. Dari sini kita mendapatkan istilah 10 perintah Allah. Meskipun kalau kita membaca teks aslinya 10 firman, saya juga lebih suka menyebut 10 firman Allah. Jadi 40 hari 40 malam Musa berpuasa, dikatakan tidak makan roti, tidak minum air, itu maksudnya berpuasa. Itulah juga yang dilakukan oleh baginda Yesus nanti ketika berpuasa 40 hari 40 malam. Pengintaian, yaitu pengintaian negeri Kanaan yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan, kan mereka masuk dari arah timur dengan menyeberang sungai Yordan. Tapi itu diintai dulu, ada siapa, kekuatannya berapa, dan seterusnya. Karena harus berperang melawan orang-orang Kanaan yang waktu itu menduduki tanah. Oke, kita tidak bahas bagian itu, tapi bahwa diintainya 40 hari. Kita lihat, bilangan 13:25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Diintai 40 hari menunjukkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan orang-orang Israel masuk ke negeri Kanaan yang sudah dekat pada waktu itu. Jadi pengintaiannya pun dilakukan 40 hari. Demikian juga dikatakan di dalam bilangan 14:34. Ini hal yang sama, yaitu jumlah pengintaian yang secara metaforis atau secara simbolis menggambarkan 40 tahun orang Israel beredar di tanah Mesir. Kalau kita membuka kitab Yunus, yaitu Yunus 3 ayat yang keempat, juga ada kata 40 sebelum Niniwe akan dihancurkan atau ditunggang balikan. Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya lalu berseru, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Ini menunjukkan ya satu ujian atau pencobaan atau persiapan. Coba lihat apakah 40 hari nanti ke depan Niniwe akan bertobat. Yang diserukan supaya ada pertobatan pada orang-orang Niniwe. Jadi 40 hari menunjukkan makna yang seperti itu. Demikian juga dalam kitab Yehezkiel 4 ayat yang ke-6. Ini unik ya, karena Yehezkiel secara perlambangan itu diminta untuk tidur miring, untuk melambangkan hukuman ya. Dikatakan berbaringlah engkau pada sisi kanan, jadi supaya kanannya ditindih gitu.
Tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Jadi Yehezkiel harus tidur miring dengan tumpuan pada badan kanan selama 40 hari yang melambangkan hukuman bagi kaum Yehuda. Ini ujian waktu yang cukup 40 hari yang dinyatakan di sana. Demikian juga 40 tahun yang dinyatakan dalam Ulangan 2 ayat ke-7 juga menunjukkan itu. Waktu yang cukup sebagai persiapan. Bahkan kitab Ulangan mengatakan 40 tahun orang Israel di padang gurun, mereka tidak kekurangan apa-apa. Kita lihat, 40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apa-apa. Dan memang kalau kita lihat dalam cerita, dalam kitab Keluaran terutama, orang Israel memang tidak kekurangan apa-apa. Memang banyak protes, kurang air awalnya, diberi air. Kurang makanan, diberi mana. Bosan dengan mana, diberi daging dengan burung-burung puyuh. Itu yang terjadi. Kemudian ada kesimpulan, engkau tidak kekurangan apa-apa. Dan memang tidak kekurangan apa-apa. Seperti yang dikatakan dalam kitab Ulangan pada bab yang kedua ayat yang ke-7. Dengan makna itulah, kita dapat membaca Markus 1 ayat 13 ketika baginda Yesus berpuasa. Di padang gurun itu selama 40 hari ia dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Kalau kita membaca kitab-kitab terutama sinoptik, kita dapat melihat bahwa setelah berpuasa, kemudian baginda Yesus memulai pelayanan. Artinya memang itu masa cobaan, masa ujian. Bahkan kalau kita membaca Markus, begitu jelas. Selama 40 hari puasa itu dicobai oleh iblis. Menunjukkan bahwa memang angka 40 itu angka ujian. Kuat enggak 40 hari itu? Kalau enggak kuat jangan mulai pelayanan. Kira-kira yang dimaksudkan begitu. Ternyata baginda Yesus menang. Demikian juga ketika baginda Yesus akan naik ke surga, beliau menampakkan diri selama 40 hari. Yang dapat kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Selama 40 hari ia, baginda Yesus, berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 40 hari persiapan sebelum beliau naik ke surga. Maksudnya apa? Untuk mengajar kembali para murid, mengingatkan kembali mereka apa yang sudah beliau sampaikan sebelumnya. Tapi juga terutama untuk membuktikan bahwa beliau sungguh hidup. Kalau hanya 2-3 hari ya persiapan untuk naik ke surga kurang ya. Dalam arti para murid barangkali belum kuat sebagaimana kalau beliau menyiapkan selama 40 hari. Itulah kenapa penampakan Sang Kristus setelah kebangkitan itu terjadi 40 hari sebelum beliau naik ke surga. Demikian angka-angka dasar yang kita mulai dari 1, 2, 3 sampai pada angka ke-40. Masih ada angka-angka yang berlapis yang menarik juga kita bahas. Apa yang dimaksudkan dengan angka-angka yang berlapis? Maksudnya angka yang harus diuraikan. Kalau tadi kan hanya 1, 2, 3, 7, 12 ya begitu saja, tidak perlu diuraikan. Berlapis artinya makna-makna simbolis itu baru muncul ketika kita bisa menguraikan angka-angka itu. Pertama 14. 14 harus dibaca sebagai 7 kali 2. Kita sudah tahu angka 7 maksudnya apa. Ketika dikalikan 2 berarti 7 dan 7. Apa artinya 7? Kita ingat kembali tadi ya. 7 sempurna, penuh, lengkap. Ketika dikatakan 14 berarti 7 dan 7. 14 kan 7 ditambah 7. 7 kali 2 artinya ada 7, ada 7. Ketika ada 7 artinya sempurna, maka 7 dan 7 artinya sangat sempurna, sangat penuh, sangat lengkap. Itulah yang muncul di dalam angka menurut Injil Matius 1 ayat yang ke-17. Seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi angka 14 sepertinya tidak ada artinya. Tetapi ketika kita membaca 14 itu sebagai 7 dan 7, sempurna dan sempurna, artinya sangat sempurna, maka kita dapat membaca bahwa hadirnya Sang Kristus memenuhi waktu yang sempurna. Memang saat itulah harus hadir Sang Kristus. Atau nubuat-nubuat sudah pada tiba waktu yang sempurna untuk kelahiran Mesias yang dijanjikan. Maka dikatakan 14, 14, 14. Jadi 14 sangat sempurna. Ingat, ini juga berlapis.
14-nya diulang 3 kali. Ingat angka 3. Kudus, kudus, kudus. 3 juga sempurna. Jadi sempurna, sempurna, sempurna. Inilah waktu yang benar-benar harus datang Sang Mesias. Kedatangan Sang Mesias sudah memenuhi pada waktu yang sempurna sebagaimana dinubuatkan. 14-nya diulang 3 kali, perhatikan. Matius 1 ayat yang ke-17. Itu cara membacanya. Sehingga Matius ketika mengatakan 14 sampai 3 kali, orang pembacanya langsung tahu. Siapa pembaca Matius? Adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi biasa dengan pengulangan 3 kali. Kudus, kudus, kudus. 14, 14, 14. Jadi pembaca awal dulu, gereja awal, yaitu orang-orang Yahudi yang membaca kitab Injil Matius, langsung paham apa maksudnya pengulangan ini. Kita memang tidak langsung paham ya. Itulah kenapa kita juga perlu membicarakannya dalam katekese seperti ini, supaya menjadi paham apa yang dimaksud 3 kali diulang. Demikian makna 14. Sekarang 6, 6, 6. Ini tema lain sebenarnya ya. Tapi oke, saya beri pembahasan sedikit. Kita bisa bahas dalam tema lain. 6, 6, 6 ini angka setan atau angka apa ya. 6 kita ingat itu angka manusia, lemah, rapuh, tidak sempurna. Ya, itu angka 6. Jadi ketika 6 diulang 3 kali itu menyangatkan. Jadi 6, 6, 6 itu sangat lemah, sangat rapuh, sangat tidak sempurna. Itu angka manusia yang diulang 3 kali berarti sangat. Tapi kita juga bisa membaca secara lain. Angka 6 ini disebut 3 kali. 666 yang kalau ditulis 6, 6, 6. Ada 3 angka 6. Kita ingat 3 artinya sempurna, penuh, lengkap. Maka 6, 6, 6 itu maknanya manusia yang merasa diri sempurna. Atau ditafsirkan dalam tafsiran yang lebih jauh, 6, 6, 6 manusia itu mengaku dirinya ilahi, mengaku sempurna, padahal kita tahu angka 6 angka manusia yang jelas tidak sempurna, rapuh, tetapi mengaku dirinya sempurna bahkan ilahi. Dengan bahasa yang lain, angka 6, 6, 6 kita dapat tafsirkan itu manusia yang mengaku sebagai yang ilahi. Itu yang muncul dalam kitab Wahyu 13 ayat yang ke-18. Itu bilangan seorang manusia, bukan bilangan setan. Ya, ingat baik-baik. Jangan dikelirukan oleh hoax yang beredar di luar sana. Itu angka iblis, angka demit, angka setan, angka apalah, roh jahat, apapun itu. Padahal kitab Wahyu jelas sekali. Perhatikan. Bilangan seorang manusia. Karena memang 6 angka manusia. Manusia yang mengaku dirinya ilahi. Oke. Sampai di situ dulu 666 ya. Kapan-kapan kita bahas mengenai itu. Yang sebenarnya tema lain, tapi oke, saya buka sedikit kalau kita tampilkan kembali ya. Seorang manusia, harus diingat itu angkanya manusia. Tidak ada hubungannya dengan setan sama sekali bahkan. Stop 666. Teasernya cukup ya, kalau mau bahas kapan-kapan kita bahas. Bagian terakhir yaitu 144.000. Ini menunjukkan angka orang yang diselamatkan menurut kitab Wahyu. Bahkan ada beberapa sekte yang menafsirkan secara harafiah. Saya tidak sebut sektenya apa. Itu sekte-sekte kelompok-kelompok Protestan tertentu yang menafsirkan nanti di surga, yang masuk surga itu hanya benar-benar jumlahnya 144.000, yang lain tidak. Oke, itu kesalahan membaca Alkitab atau kesalahan mengartikan makna-makna angka. Angka yang simbolik dibaca harafiah sehingga menjadi kacau. Kalau hanya 144.000 ya, yang nggak selamat banyak sekali ya. Ini satu Keuskupan Agung Jakarta saja lebih dari itu. Keuskupan Bandung saja lebih dari itu ya. Jadi hanya orang Keuskupan Bandung yang selamat. Yang nggak demikian. Maksud saya adalah angka dalam kitab Wahyu 144.000 ini tidak dapat ditafsirkan harafiah begitu saja. Ini berlapis, karena di sana kita mengenal 12 kali 12, atau 12 kali 12.000, karena ada angka ribu. Angka ribuan umumnya dalam Alkitab menunjukkan jumlah yang banyak sekali. Jadi tidak harafiah 1.000, tapi jumlah yang banyak sekali. Seperti ketika ada waktu 1.000 tahun, itu juga tidak harafiah, benar-benar hitungan tahun 1.000, tapi jumlah yang lama sekali, jumlah yang banyak sekali, tahun yang banyak sekali. Maka 144.000 itu mengandaikan satu jumlah yang banyak sekali.
Nah, angka 144 itulah yang berlapis, yaitu 12 kali 12. Kita ingat, angka 12 artinya apa? Sempurna, penuh, dan lengkap. Maka 12 kali 12, 12, 12. Sempurna sekali, penuh sekali, karena dikuadratkan. Lengkap sekali, sangat lengkap. Itu yang tertulis dalam Wahyu 14 ayat 1. Sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Ini sebagai kontra dari Wahyu 13, karena di dahi orang-orang yang menyembah binatang tertulis bilangannya 666, kemudian kontranya ada di Wahyu 14, yang tertulis di dalam dahi itu nama anak domba dan nama sang Bapa. Jumlah mereka 144.000. Artinya lengkap. Artinya banyak sekali yang diselamatkan. Maka kalau kita membaca Wahyu 14 ayat 3 juga diulang lagi 144.000. Apa sih maksudnya itu? Kalau kita membaca dengan lebih teliti dalam ayat yang ketiga, 144.000 orang yang telah ditebus. Jadi itu yang diselamatkan, jumlah orang yang diselamatkan, tapi bukan harafiah yang dimaksud. Dalam ayat yang keempat, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya, orang yang murni mengikuti firman Tuhan yang dimaksud. Dan lanjutan ayat 4 menegaskan dengan lebih jelas, mereka yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Anak domba yang dimaksud tentulah Sang Kristus. Kemana saja ia pergi, ya artinya juga ikut dalam penderitaan Kristus, yang berarti juga ikut dalam kebangkitan Kristus. Itulah mereka yang telah diselamatkan, telah ditebus, dan setia menjadi pengikut-pengikut Kristus. Penegasannya ada dalam ayat yang keempat, mereka ditebus. Itu yang disampaikan Wahyu 14 ayat yang keempat. Dalam ayat kelima dikatakan mereka tidak bercela. Kenapa tidak bercela? Karena mengikuti Kristus secara sempurna, setia pada firman dan perintah-perintah Kristus. Yang kedua, 144 ini juga dapat diartikan 12 dan 12. 12 yang pertama itu Israel, 12 yang kedua Israel yang baru. Ingat simbol 12. 12 suku Israel, Israel. Kemudian 12 murid yang disebut rasul, melambangkan Israel yang baru. Maka kitab Wahyu mau mengatakan, seluruh umat Tuhan, baik umat perjanjian lama maupun perjanjian baru, memperoleh keselamatan. Keselamatan yang sempurna. Sempurnanya sempurna. 12 sempurna kali 12 begitu sempurna. Tuhan menebus begitu banyak orang dan lengkap. Perjanjian lama, perjanjian baru itu diselamatkan. Demikianlah Alkitab menggunakan angka-angka untuk menyampaikan maksud tertentu secara simbolis. Jadi jangan dipakai sebagai numerologi utak-atik, ya tidak. Angka-angka itu bermakna sejauh ada maksud yang mau disampaikan secara simbolis. Jadi salah kalau kemudian angka-angka itu kita otak-atik gini-gini, malah menjadi keliru. Karena angka punya makna, dan dari makna itu secara simbolik kita ditunjukkan apa sih maksud dari itu semua. Karena Alkitab ditulis dalam cara berpikir orang-orang Yahudi, maka kita juga perlu mengikuti cara berpikir orang-orang Yahudi mengenai angka-angka itu. Tentu tidak lengkap yang saya sampaikan, saya menyampaikan yang saya pilih, tapi kurang lebihnya yang terkenal-terkenal sudah kita bahas. Semoga dapat membantu kita memahami lebih dalam apa maksud Alkitab ketika bicara tentang angka-angka. Shalom Alaikum.